Bismillah, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Syifa Nabila dengan NIM 23062060097. Untuk memenuhi tugas video pembelajaran mata kuliah konsep dasar sejarah yang diampu oleh Ibu Saktian Dwi Hartantri MPD. Sejarah agama di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan ras dan suku bangsa serta etnis yang memiliki banyak sekali agama, termasuk agama lokal atau agama asli masyarakat. Dari berbagai keragaman ini berusaha disatukan dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang dan dasar negara yaitu Pancasila. Agama merupakan kepercayaan yang sudah lama dianut oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya agama, maka manusia lebih mempercayai bahwa di alam semesta ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan saja, melainkan ada yang menciptakan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 5 agama di Indonesia yang sudah diakui oleh pemerintah. Di antaranya yaitu agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. Pokok pembahasan. Sejarah masuknya agama Hindu ke Indonesia. Di Indonesia, penganut agama Hindu pada tahun 2022 sebanyak 1,7% dari seluruh populasi penduduk Indonesia. Penganut agama Hindu juga tersebar di daerah Lampung, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Agama Hindu dan Buddha ini muncul sejak abad pertama Masehi, dan agama Hindu baru diakui secara resmi di Indonesia pada tahun 1962. Bukti sejarah Kerajaan Hindu. Sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur, sebagai bukti ditemukannya 7 buah yupa peninggalan Kerajaan Kutai pada abad keempat Masehi dengan tulisan huruf Pallawa dan dengan bahasa Sanskerta kerajaan. Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan Kalingga di Jawa Tengah juga termasuk kerajaan yang bercorak agama Hindu yang awal didirikan di wilayah Nusantara. Munculnya agama Hindu di Indonesia berawal dari hubungan dagang antara pusat Hindu di Asia yaitu India dengan Nusantara. Hubungan dagang antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang dari wilayah Hindu inilah yang menyebabkan adanya asimilasi budaya, sehingga agama Hindu dan Buddha lambat laun mulai berkembang di Nusantara. Sejarah masuknya agama Buddha ke Indonesia. Pada tahun 2022, jumlah penganut agama Buddha di Indonesia sekitar 1,8 juta jiwa. Agama Buddha paling banyak dianut oleh masyarakat Tionghoa dan beberapa kelompok pribumi di Indonesia. Agama Buddha pertama kali masuk ke Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi setelah masuknya agama Hindu ke Indonesia. Pertumbuhan agama Buddha di Indonesia dilatar belakangi dengan letak wilayahnya yang strategis, yaitu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Hal itu yang menyebabkan pada zaman dahulu Indonesia dijadikan sebagai jalur pelayaran yang strategis antara India ke Cina ataupun sebaliknya. Banyaknya pedagang Cina dan India melalui Indonesia menyebabkan adanya pengaruh kebudayaan baik dari India maupun dari Cina. Para pedagang itu juga tidak semata-mata melakukan perdagangan di wilayah Nusantara. Akan tetapi mereka juga berperan dalam proses penyebaran agama pada saat itu, khususnya Buddha. Kerajaan Buddha yang pertama kali berkembang di Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 sampai tahun 1377. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha
Kerajaan Sriwijaya yang sekarang berada di daerah Palembang merupakan pusat penting untuk pembelajaran Buddhisme saat itu. Kerajaan Buddha lainnya yang berdiri di daerah Jawa adalah Wangsa Shailendra. Shailendra adalah nama wangsa atau dinasti raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Medan era Jawa Tengah sejak tahun 752 dan menguasai Sriwijaya di Pulau Sumatera sejak kepemimpinan Bala Putra Dewa dari Jawa Tengah. Peninggalan sejarah dinasti Shailendra. Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Candi ini adalah cerminan kejayaan agama Buddha di zaman lampau. Kemudian berdiri kerajaan yang bercorak agama Hindu dan Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit. Dengan peninggalan sejarahnya berupa Candi Bayalangu, Candi Sanggrahan, dan Candi Jabung. Perbedaan Hindu dan Buddha. Hindu merupakan agama yang dianggap sebagai agama paling tinggi kedudukannya pada saat itu karena mereka mengenal sistem kasta sehingga yang bisa mempelajarinya hanyalah kalangan tertentu saja. Sedangkan Buddha merupakan agama yang tidak mengenal kasta sehingga dapat menyebar dengan merata tanpa memandang suatu kalangan ataupun kasta tertentu. Sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Agama Islam merupakan agama dengan pemeluk terbesar di Indonesia. Kementerian Agama di Indonesia memberikan data bahwa pemeluk agama Islam di Indonesia mencapai 87,2% dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia. Bukti telah munculnya Islam pada masa awal dengan bukti Tarikh Nisan Fatimah binti Maimun yang berada di Gresik. Selain itu, ditemukan juga bukti sejarah berupa kerajaan Islam yang pertama berdiri di Indonesia yaitu Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan Islam pertama kali berdiri di Pulau Jawa adalah Kesultanan Demak pada tahun 1527 Masehi, setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Penyebaran Islam di Indonesia pada awalnya disebabkan karena hubungan perdagangan dengan bangsa asing yang berdagang dengan masyarakat di Indonesia. Pedagang-pedagang dan bangsawan dari kerajaan besar di Indonesia adalah yang pertama masuk Islam. Penyebaran Islam di daerah Pulau Jawa yang memiliki jumlah pemeluk terbesar dilakukan oleh para ulama dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam pada abad ke-14 Masehi. Peranan Wali Songo sangat penting dalam penyebaran agama Islam dengan mendirikan kerajaan Islam di Jawa yang memengaruhi budaya masyarakat secara luas melalui budaya dakwah dan pengembangan seni budaya. Sejarah masuknya agama Kristen ke Indonesia. Di Indonesia, agama Kristen merupakan agama terbesar kedua setelah agama Islam dengan jumlah pemeluk agama sebanyak 10,5% dari populasi total penduduk Indonesia tahun 2022. Dengan presentasi umat Kristen Protestan sebesar 70,81% dan umat Kristen Katolik sebesar 29,19%. Wilayah dengan penganut agama Kristen terbesar di Indonesia adalah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Selebihnya, umat Kristen menjadi minoritas yang signifikan di daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Agama Kristen menyebar juga ke Sulawesi Utara dan Kepulauan Sangihe. Pada tahun 1563, Raja Manado dan sejumlah rakyatnya sudah melaksanakan pembaptisan.
agama Kristen juga tersebar di satu wilayah yang terletak di luar lingkungan pengaruh Sultan Ternate, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1556, sebanyak 5.000 orang dibaptis di Pulau Timor. Lahirlah jemaat-jemaat Kristen di Flores dan di beberapa pulau lain. Di Pulau Solor, Kristen terlibat dalam peperangan dan sering diserang oleh kekuatan dari luar. Tetapi mereka bertahan dan bertumbuh menjadi semacam daerah kantong Portugis di Asia Tenggara. Sejarah masuknya agama Konghucu ke Indonesia. Dari data sensus penduduk pada tahun 2018 tercatat sebanyak 71.999 jiwa di Indonesia memeluk agama Konghucu dengan penganut agama terbanyak di Kepulauan Bangka Belitung, kemudian di daerah Kalimantan Barat dan di Jawa Barat. Agama Konghucu di Indonesia tiba sebagai agama keluarga. Agama Konghucu diperkirakan masuk ke Indonesia dengan adanya kedatangan komunitas Konfusian pertama kali terjadi pada masa formasi Kerajaan Majapahit. Mereka datang bersama tentara Tartar yang dikirim untuk menghukum Kertanegara atau Raja Singosari terakhir. Bukti keberadaan agama Konghucu di Indonesia. Pada tahun 1688 dibangun kelenteng Tian Ho Kiong di Makassar. Tahun 1819 dibangun kelenteng Ban Hing Kiong di Manado. Dan tahun 1883 dibangun kelenteng Boen Tiang Sue di Surabaya. Kelenteng Talang di kota Cirebon, Jawa Barat juga merupakan salah satu tempat ibadah Konghucu. Semua itu juga merupakan peninggalan sejarah dari agama Konghucu. Tidak seperti agama-agama lain yang cenderung bersifat agresif dalam usahanya mendapatkan banyak pengikut, agama Konghucu lebih menekankan pada sikap untuk membina diri sendiri dan menghindari sikap menuntut orang lain. Karena itu, perkembangan dalam ajaran agama Konghucu terutama perihal penyebaran agamanya maupun dalam perkembangan penganutnya agak sulit. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dengan berbagai agama yang masuk dan berkembang. Agama-agama ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap budaya, tradisi, dan nilai-nilai moral masyarakat Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan agama, Indonesia tetap menjaga toleransi dan kerukunan